يا مقصودي باللقاء يا عين قلبي أعينها هذا جمال المصطفى أنواره لا حسن يا مقصودي باللقاء يا عين قلبي أعينها هذا جمال المصطفى أنواره لا حسن. Dengan bulan ini yaitu bulan Sya'ban. Sya'ban ya, kalau bulan Hijriahnya itu Sya'ban, tidak ada kata ruwah. Kadang-kadang kita asal nyebut aja kan, apa mandi wong jase, itu ruwahan, itu bulan ruwah. Bulan ruwah itu tidak ada dalam kalender Hijriah, adanya bulan Sya'ban. Maka kalau mau usul jangan asal, kalau asal jangan usul. Kenapa disebut bulan Rawah? Harus tahu sejarahnya. Kalau udah tahu sejarah, lu jangan coba-coba bilang Sya'ban ini bulan Rawah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Memang dalam sejarah tidak begitu populer namanya dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun Sya'ban ini adalah seorang sahabat yang mendapatkan tempat istimewa dalam hati Nabi, sehingga Nabi akan kehilangan ketika tidak melihat Sya'ban. Nabi akan rindu ketika tidak bertemu Sya'ban. Hadirin sekalian, pada saat subuh Rasulullah tidak melihat Sya'ban di tempat duduknya, karena Sya'ban itu kalau salat berjamaah di masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, beliau selalu mengambil shaf paling depan di pojok sebelah kanan. Bukan berarti beliau ingin betul-betul diperhatikan lagi, tidak. Tujuannya agar tidak mengganggu sahabat lain yang akan melakukan salat-salat sunnah. Namun di subuh kali itu Rasul tidak melihat Sya'ban. Akhirnya sholat pun agak diperlambat, ditunda sesaat. Setelah sekian lama Sya'ban ditunggu tak kunjung tiba, akhirnya Rasul pun menyuruh iqamah. Setelah usai sholat, Rasul bertanya dengan sahabat, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban? Tidak, baginda Rasul. Terus adakah di antara kalian yang tahu di mana letak rumah Sya'ban? Seorang sahabat menunjuk tangan saya, Rasul, tolong angkatkan saya untuk menemui Sya'ban. Berangkat setelah sholat subuh sampai Rasulullah dengan rombongan di rumah Sya'ban itu di waktu afdol salat duha. Bayangkan, berarti jauh Bapak Ibu sekalian rumahnya Sya'ban dengan masjid Rasulullah. Rasul pun mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Pintu dibuka, salam Rasul dijawab dengan suara lirih seorang wanita parubaya. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kata Rasul, benarkah ini rumah Sya'ban? Betul. Bisakah aku bertemu dengan Sya'ban? Kata Rasul. Wanita itu menitikkan air mata, ya Rasul, mohon maaf, Sya'ban menjelang subuh tadi telah meninggal dunia. Rasul pun mengucapkan kalimat istirja. Kalimat apa istirja? Maaf, jangan ngomong mulu, maaf. Istirja itu apa tuh, Mang, kalimatnya? Kalau istighfar apa? Istighfar apa? Asal, takbir, tasbih, hamdalah, basmalah, istirja. Rasul mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas istrinya Sya'ban berkata, ya Rasul, ada beberapa hal yang ibu tanyakan kepadamu, wahai Rasulullah. Apa itu? Kata Rasul, menjelang Sya'ban meninggal dunia ada 3 kalimat berbeda yang dia ucapkan seakan-akan dia menyesal. Apa kata Rasul? Yang pertama dia ucapkan, aku menyesal kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aku menyesal kenapa bukan yang baru. Yang ketiga, kata Sya'ban, aku menyesal kenapa tidak semuanya. Ya Rasul, ini jadi misteri buat ada apa
dengan suamiku Sya'ban. Maka Rasul pelan-pelan menjelaskan makna dari semua itu. Kata Rasul pertama, Sya'ban itu tidak pernah telat sholat berjamaah bersamaku. Bahkan sebelum azan dikumandangkan, dia sudah berada di dalam masjid beriktikaf. Maka ketika Sya'ban akan diambil ruhnya oleh Allah, Allah perlihatkan nilai pahala kebaikan dari salat berjamaah yang selalu Sya'ban lakukan di setiap waktu. Sehingga Sya'ban mengatakan, aku menyesal kenapa rumahku tidak lebih jauh dari masjid Rasulullah, padahal rumahnya sudah paling jauh. Ada penyesalan dari Sya'ban. Sekarang pertanyaannya buat kita, rumah kita, jarak rumah ke masjid berapa meter? Nah, sedangkan Rasul pernah menyatakan dalam sabdanya, 7 orang yang akan mendapatkan naungan arasnya Allah, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arasnya Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia akan mendapatkan naungan arasnya Allah. Ya Rasulullah, sebelum ruh Sya'ban diambil oleh Allah, Allah perlihatkan nilai kebaikan yang Sya'ban lakukan. Satu hari Sya'ban berangkat menuju sholat subuh dengan mengenakan satu pakaian. Karena cuaca sangat dingin, dia masuk lagi ke rumah mengambil pakaian yang setengah pakai. Artinya bagus, enggak, jelek juga enggak, dipakai di luar, maksudnya untuk menyelimuti tubuhnya. Satu, agar tidak terkena dingin. Yang kedua, agar baju yang di dalam tidak terkena debu. Sebelum ajalnya tiba, sebelum ruhnya diambil oleh Allah, Allah perlihatkan kebaikan yang dilakukan Sya'ban, surga yang indah yang siap ditempati oleh Sya'ban. Maka dia mengatakan, aku menyesal kenapa bukan yang baru yang kuberikan. Hadirin sekalian, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau mau dapat kebaikan yang sempurna, ketika memberi sesuatu, beri yang terbaik, berikan yang bagus. Kadang-kadang bertimbangan di situ. Padahal Allah sudah katakan di Quran, berikan sesuatu yang terbaik, yang bisa orang pakai dan manfaatkan. Sampai merasa menyesal, kenapa yang jelek yang diberikan, bukan yang baik. Maka ketika kita akan memberi kepada orang lain, berikan sesuatu yang terbaik menurut kita dan untuk orang lain. Yang ketiga, kata Rasulullah, di satu pagi sebulan dari salat subuh, Sya'ban disiapkan sarapan oleh istrinya, 1 buah roti dan segelas air susu. Tiba-tiba ketika akan dimakan, datang seorang pengemis, wahai Tuhan, saya pengemis, sudah 2 hari tidak makan. Maka Sya'ban bagi 2 itu roti, kemudian Sya'ban bagi 2 itu air susu dengan sama takarannya, diberikan kepada pengemisnya. Maka sebelum Sya'ban ruh diambil oleh Allah, Allah perlihatkan kebaikan nilainya yang dilakukan oleh Sya'ban. Lalu Sya'ban mengatakan, aku menyesal kenapa tidak semua aku berikan. Itu baru separuh diberikan. Allah sudah berikan tempat yang terbaik untuk Sya'ban. Bulan Sya'ban yang mulia yang tadi dikatakan oleh Al-Habib Al-Habib bahwa Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi, bulannya Rasulullah. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita cintai bulan yang disebut oleh baginda Rasulullah adalah bulannya. Dengan cara apa? Memperbanyak kebaikan-kebaikan yang nilainya akan kembali kepada kita, manfaatnya dirasakan orang lain. Tidak melulu sholat kita jadi orang yang terbaik di sisi Allah, tidak melulu kita baca Quran menjadi manusia terbaik di sisi Allah, tidak melulu kita harus puasa menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Justru ketika kita menjadi manusia terbaik, jadikanlah sesuatu yang kita lakukan itu manfaatnya dirasakan orang, namun nilainya akan balik kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah.